Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Reno Toruk. Saya mahasiswa dari kampus IAKN 2 Tarutung dengan NIM saya 200101256. Saya berasal dari grup G semester 4. Dalam pembuatan video kali ini, di sini saya ingin memenuhi tugas perkuliahan saya yang dimana dengan mata kuliah Pak Pendidikan Agama Kristen Remaja atau Pemuda, yang dimana yang diampu oleh dengan Ibu Rawatri Sitanggang MPDK. Dalam pembuatan video kali ini kami disuruh untuk melakukan proses praktek mengajar untuk para peserta didik, yang dimana praktek kali ini saya lakukan pertama kalinya dalam memulai video. Untuk materi yang saya sajikan yaitu saya ambil topiknya masa depan yang memotivasi remaja atau pemuda dengan ayat Alkitab pendukung atau landasan teorinya. Saya ambil dari Amsal 23 ayat 18. Dalam video kali ini, sebelum kita memulai untuk materi yang akan saya sajikan atau yang mungkin akan saya beritahukan dalam video ini, sedikit saya akan memberitahukan untuk pembahasan kita. Yang pertama, pembahasan saya itu adalah mengenai melakukan sesuatu untuk masa depan yang gemilang, dan diisi dengan siapa yang punya cita-cita. Dan yang pertama, memiliki keyakinan yang teguh. Dan yang kedua, siap berproses. Dan yang ketiga, berbagi kisah. Nah, sampai di situ dulu untuk pendahuluan saya. Untuk masuk ke materi, kita akan memulai dari sekarang. Dalam menghadapi masa depan, pemuda atau remaja pemuda sebagai generasi penerus harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Iman agar tidak ragu menjalani kehidupan, pengharapan agar selalu bersemangat, dan kasih agar bisa menjadi pembawa berkat dimanapun ia berada. Kehilangan salah satu dari hal tersebut akan membuat pemuda sebagai harapan masa depan muda tersesat. Untuk itu, penting bagi pemuda selalu memiliki motivasi akan masa depan yang benar, sehingga tidak mudah jatuh saat menghadapi tantangan kehidupan dan tetap berjalan bersama Tuhan. Nah, sesuai ayat Alkitab yang saya katakan tadi, yang dimana tertulis dalam Amsal 23 ayat 18, yang dimana di sini dikatakan itu adalah karena masa depan yang sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di sini dilakukan itu dengan topik melakukan sesuatu untuk masa depan yang gemilang, yang dimana jika engkau bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan para remaja, pemuda tidak akan tergoyahkan jika kita melandasinya dengan iman, kepercayaan kita sebagaimana kita mempercayai Tuhan sebagai penebus atau sebagai juru selamat kita. Di sini diceritakan siapa yang punya cita-cita. Tentu sebagai pemuda atau remaja, kita semua punya cita-cita dan pengharapan masa depan yang ingin dicapai. Karena itu, kita berpikir dan bekerja keras untuk mencapai kegiatan tersebut atau cita-cita tersebut. Yang dimana sebagai pemuda Kristen, kita harus ada yang namanya berdoa siang dan malam agar cita-cita tercapai. Tentu bukan hanya berdoa, tetapi juga berusaha melakukan tindakan seperti belajar dengan tekun, dan tentunya kita tidak pernah melupakan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, di dalam menggapai proses ini, menggapai cita-cita, seringkali harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan, yang dimana pemuda identik dengan semangat yang menggebu-gebu. Namun tantangan kehidupan sering membuat kita jatuh. Ada yang menilai kegagalan sebagai takdir, sudah ketepatan Tuhan, kita harus menerimanya. Benarkah? Benar, kita tidak bisa melawan takdir, namun kita patut bersyukur karena masa depan yang penuh misteri dan kita tidak tahu seperti apa takdir yang kita di masa depan. Hanya sedikit dari para pemuda yang benar-benar memiliki pandangan tentang masa depan. Lebih banyak pemuda yang tidak punya pemikiran dan rencana masa depan sama sekali. Lebih suka hidup dalam zona nyaman,
masa kini tanpa beban. Padahal apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi penentu masa depan. Hal ini disebabkan oleh karena kita terlalu banyak berpikir namun kurang bertindak. Berarti kita kurangi berpikir namun mari bertindak sekecil apapun itu. Banyak pemuda yang pesimis dan takut menghadapi masa depan karena hanya berpikir dan tidak pernah bertindak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya pasti kita ketahui nol. Karena apa? Ketika kita pikir kita telah melakukan hal, namun tidak sama sekali yang kita lakukan hanya berpikir dan kita tidak melakukan pekerjaan apapun. Hari ini sebagai pemuda kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan, yang dimana kita harus belajar melalui segala hal-hal yang kecil. Tapi kita mulai dari mana? Itu pertanyaan untuk itu mari kita jawab. Yang pertama itu adalah mulai dari hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita yang bisa membuat kehidupan kita dan orang di sekitar kita lebih baik. Apa itu? Contohnya seperti ini. 1. Memiliki keyakinan yang teguh. Hal pertama yang harus dimiliki oleh pemuda adalah keyakinan yang teguh. Iman. Apapun yang terjadi masa depan sungguh ada dan ada harapanmu tidak akan hilang. Tetapi seringkali sebagai pemuda kita memiliki keyakinan yang tinggi akan kemampuan sendiri. Namun ketahuilah, mengandalkan kemampuan diri sendiri tidaklah cukup. Mengapa? Karena apa? Karena kita butuh kekuatan yang lebih besar dari yang dapat kita pikirkan itu, tetapi teguh berdiri menghadapi badai kehidupan. Hanya bersama Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu mulailah segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan yang kedua, siap berproses. Banyak remaja sekarang yang tidak sanggup untuk melakukan hal ini. Dikarenakan apa? Dia berpikir bahwa kehidupan itu sangat keras. Betul, keras jika kita tidak bisa menekuni kehidupan kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang benar-benar instan di dalam dunia ini. Sama halnya dengan berusaha yang butuh waktu dan kerja keras. Karena itu sebagai pemuda atau remaja kita harus siap berproses. Ada banyak hal yang akan dilalui saat ingin mewujudkan sesuatu harapan. Pahit manis kehidupan semua akan berharga. Karena itu nikmat satu proses kehidupan dan belajar pengalaman. Dalam konteks ini kita sebagai pemuda tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang tersisa, di mana seperti kita mendapatkan tugas dari atau guru-guru kita, karena mungkin jadwal biasanya proses pembelajaran itu dalam seminggu itu hanya sekali pertemuan, ya kan? Nah, jadi pada saat hari itu, contohnya pada hari Senin, guru itu memberikan tugas kepada kita, namun kita tidak langsung mengerjakan itu. Karena apa? Karena untuk minggu ke depannya masih ada waktu untuk mengerjakannya. Namun itulah yang menyebabkan kita tidak sanggup dalam berproses, dan itulah yang membuat kita menjadi terburu-buru dalam mengerjakan itu. Nah, mengapa masa depan akan menakutkan saat kita hanya memikirkannya tanpa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Sesuai dengan perkataan tadi, tidak ada pekerjaan yang instan. Tidak ada, kecuali mie. Mengapa? Itu pun harus memiliki proses dahulu. Mungkin untuk penyajiannya hanya membutuhkan waktu 5 menit. Namun untuk proses langkah-langkahnya itu sangat rumit, dikarenakan dia melalui proses-proses bertahap. Sama dengannya kehidupan kita, tidak ada yang keras, tidak ada yang lemah. Jika kita saling memikirkan bahwa kehidupan itu selalu ada dalam Tuhan. Dan yang ketiga, berbagi kasih. Ini juga sangat jarang saya dapat untuk bagian para pemuda atau remaja di sekeliling kampung saya ini. Contohnya, gimana di sini dikatakan, sejatinya hidup adalah pelajaran, sehingga tidak mungkin cukup waktu untuk mempelajari semua yang baru. Berbagi. Di mana di sini dikatakan kita tidak perlu kaya. Karena apa? Tanpa bisa kita lihat orang kaya, orang miskin, jika kita memberikan kasih, berbagi kasih, itu tidak hanya berbau dengan yang namanya uang
uang, harta ataupun sebagainya, namun kita memberikan pertolongan kepada dia, contohnya mungkin masalah hidup, kita bisa memberikannya. Nah, itu juga sudah berdampak dengan yang namanya berbagi kasih. Karena apa? Karena tidak perlu kaya, itu tadi yang pertama, dan tidak perlu tunggu hebat untuk memulai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang kedua, yang dimana saat kita tidak memiliki apapun, kita memiliki kasih yang siap untuk dibagikan. Berbagi kasih yang tulus membuat kehidupan kita lebih bermakna, dan tentu saja orang yang menerimanya. Saat kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, maka kita bisa mengubah diri orang-orang di sekitar kita satu persatu menjadi lebih baik. Yang dimana kita harus memiliki satu keyakinan yang teguh, siap berproses dan berbagi kasih. Itulah proses kita yang mungkin harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kita apapun itu, mau dalam keadaan kita sakit, mau dalam keadaan kita bersedih, Tuhan selalu ada kepada kita. Namun kita yang sering meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita saat senang, saat bahagia, kita merasa bahwa bahagia kita itu adalah kita yang menciptakan tanpa melibatkan Tuhan. Namun itu salah. Kehidupan ini tidak luput dari yang namanya Tuhan. Sekian dari video saya. Jika ada perkataan saya yang tidak senonoh ataupun yang tidak lazim untuk didengar, mohon maaf. Untuk video berikutnya saya usahakan akan menyajikan video yang lebih bagus lagi dari video hari ini. Semoga, dan saya juga butuh kritikan atau masukan saran dari para hadirin semua, kawan-kawan, abang-abang semuanya yang ada, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mengkritik atau memberikan saran, tanggapan terhadap video saya, agar saya dapat membuat video yang lebih bagus lagi, menarik lagi di kemudian hari. Dengan hormat saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sehat.